3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan filsafat komunikasi dengan materi meeting absurdity. Next. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Lintang Tirta Pawita, Fajrinah Madila Putri Sukmadi, Safiarita Romauli Lumban Gaul, dan Dinar Aiko Davina. Next. Meeting absurdity. Dari beberapa sarjana yang masih tertarik pada kamus, sebagian besar menghargai kejeniusan sastranya tetapi merendahkan kepentingannya sebagai seorang filsuf. Kamus mitos Sisyphus 27 usia saat ini adalah usia absurditas. Seseorang tidak perlu bergantung pada kamus untuk menunjukkan ketegangan antara cara seseorang ingin dunia muncul dan kebenaran yang keras dari keberadaan manusia. Next. Dalam langkah cepat dan selalu berubah masyarakat, definite dengan menolak praktik sehari-hari yang disepakati. Apakah seseorang mengacu pada momen bersejarah ini sebagai era absurditas atau sebagai postmodernitas? Kehidupan memberikan pengingat yang cukup bahwa keberadaan manusia sebagian artinya dalam eksistensi. Next. Berbeda dengan memberikan definition dari istilah absurd dalam karyanya, kamus menciptakan karakter hidup yang menggambarkan konsep tersebut. Meskipun kamus sendiri tidak pernah benar-benar definite konsepnya, ini tidak membuat para sarjana lain tidak mencoba untuk kekosongan itu. Menurut Cruikshank, absurditas untuk kamus mewakili kesimpulan yang dicapai oleh mereka yang telah mengasumsikan kemungkinan penjelasan total keberadaan oleh pikiran tetapi yang menemukan jurang yang tidak dapat dijembatani antara rasionalitas dan pengalaman. Next. Definition merindukan kompleksitas penggunaan istilah kamus, sehingga dipulihkan moralitas dan penghematan yang masih harus definite. Realitas absurd memberikan tema umum yang berfungsi sebagai perhatian latar belakang untuk masing-masing karya kamus dieksplorasi dalam teks ini. Next. Penggunaan absurditas kamus sebagai metafora menjadi lensa di mana para pemikir saat ini dapat melihat momen di sejarah mereka sendiri. Pemahaman tentang istilah metafora seperti yang digunakan dalam teks ini diinformasikan oleh karya Paulus. Ricoeur yang menulisnya adalah fungsi metafora untuk mengajar dengan tiba-tiba menggabungkan unsur yang belum disatukan sebelumnya. Dalam banyak hal, gagasan metafora ini dapat dipahami sebagai macam gangguan terhadap rutinitas kehidupan sehari-hari. Next. Terdapat perbedaan antara momen sejarah kamus dan momen postmodern kontemporer. Kamus Personal Meeting of the Absurd Albert Camus lahir pada tanggal 7 November 1913 di Mondovi, Aljazair, dan meninggal pada tahun 1913. Next. Januari tahun 1960 dalam Villers-Blevin, Prancis, pada saat kelahiran Aljazair atau koloni Prancis. Karena itu, orang dewasa laki-laki tunduk pada layanan di militer Prancis. Setelah kelahiran Albert pada tanggal 11 Oktober 1914, ayahnya terluka parah. Setelah kematian suaminya, ibu Albert Catherine Camus memindahkannya ke rumah neneknya. Next. Cintes nenek Catherine, ia merupakan wanita yang keras. Catherine Camus dengan 2 bayi, ibu anak-anak adalah saksi pasif untuk perkelahian dan pemukulan ketidakmampuan untuk mengekspresikan dirinya dengan tajam dan efektif. Rothman 21. Dibesarkan oleh seorang ibu dan nenek yang buta huruf tanpa ayahnya, jika ada kesempatan untuk Camus, dia harus bisa mengatasi keadaan untuk keluarganya dan sendiri. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lintang Tirta Pawita. Oke, terima kasih, Afi. Contoh potensi absurditas untuk kamus ketika usia 17 tahun mengalami gejala tuberkulosis.
Ia mengalami gejala tuberkulosis. Meskipun belum menulis tentang absurditas, kamus mendapat pengalaman tentang konsep yang dating ke defini karyanya. Tuberkulosis menyebabkan gangguan yang memaksa kamus mengalami FI absurd. Sepanjang tahun keterlibatan kamus dengan absurditas datang melalui pengalaman pribadinya, pelatihan akademis, pertemuan ide dengan banyak pemikir selama bertahun-tahun. Tahun 1918 sampai 1923, Kamus bersekolah di sekolah dasar. Setelah menyelesaikan pendidikan, ia memegang berbagai pekerjaan. Ia menyelesaikan pendidikan formalnya pada tahun 1936, yang disertai dengan membahas keyakinan Plotinus dengan Santo Agustinus. Meskipun ia tidak pernah memeluk iman Kristen, ia tetap bersimpati pada keyakinan Kristen sepanjang hidupnya. Saat menyelesaikan pendidikan, Kamus juga membangun reputasi untuk keterampilan dan minatnya di teater. Awal perjalanan Kamus ke dalam gerakan perlawanan Prancis pada tahap awal Perang Dunia II setelah Jerman menduduki Paris, Kamus tetap berada di ibu kota Prancis. Pada tahun 1943, ia bertemu Jean-Paul Sartre yang akan bertemu absurditas. Awal perjalanan Kamus ke dalam gerakan perlawanan Prancis pada tahap awal Perang Dunia II setelah Jerman menduduki Paris, Kamus tetap berada di ibu kota Prancis. Pada tahun 1943, ia bertemu Jean-Paul Sartre yang akan bertemu absurditas. Setelah pembebasan Paris, Kamus menawarkan visinya untuk Prancis pasca perang ketika ia menulis pada tanggal 4 September 1944. Urusan negara ini harus dikelola oleh mereka yang membayar dan menjawabnya. Kamus memiliki minat dalam implikasi ide-ide filosofis yang diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari terhadap filsafat etis. Sejak saat itu di hidupnya, pertemuan pribadi Kamus dengan absurd telah terdiri dari kehilangan ayahnya pada usia dini, serangan tuberkulosis yang berulang, dan peran yang tak terduga dalam gerakan perlawanan Prancis. Kamus memiliki minat dalam implikasi ide-ide filosofis yang diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari terhadap filsafat etis. Sejak saat itu di hidupnya, pertemuan pribadi Kamus dengan absurd telah terdiri dari kehilangan ayahnya pada usia dini, serangan tuberkulosis yang berulang, dan peran yang tak terduga dalam gerakan perlawanan Prancis. Meskipun Kamus memiliki beberapa simpati awal untuk komunisme, kenyataannya, dia datang untuk melihat bahwa harapan terbaik untuk masa depan Eropa adalah cara ketiga. Kamus bersama dengan banyak orang di daerahnya bisa memilih mengabaikan, mencabut, memperbudak, atau membunuh 70 juta manusia. Tetapi daripada mengabaikan momen itu, Kamus percaya ia memilih untuk harus terlibat pada saat itu, meskipun dia tidak memiliki pemahaman yang jelas dari tindakannya. Pemberontak merupakan salah satu pintu masuk Kamus ke dalam percakapan yang sedang berlangsung dan merupakan upayanya untuk menghadapi realitas saat ini, dengan berusaha memberikan visi untuk masa depan Eropa. Kamus berfungsi sebagai praktisi etika komunikasi dan filsuf komunikasi. Ketika seseorang dengan rela mengakui batas-batas momen tertentu, sementara pada saat yang sama mencoba untuk merespon secara etis dan produktif, seseorang berjalan di tanah kesatuan kontra Martin Buber. Ketegangan dialektis ini hidup dalam kebingungan kontradiksi, bukan dalam kepastian ya atau tidak. Arnett dan Arneson 142. Pengunduran diri dan harapan berjalan beriringan untuk Kamus melalui pengakuannya bahwa mereka yang mengambil tindakan di dunia mampu melakukan kejahatan besar. Ia berusaha membangun visi untuk dunia yang mendorong seseorang untuk mengambil tindakan terlepas dari absurditas kehidupan. Ketegangan ini membuat kedua elemen, pengunduran diri dan harapan, tetap sehat dan memberikan batasan dalam optimisme atau harapan yang tidak realistis yang dimiliki banyak orang saat terlibat keadaan yang absurd. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Dinar Aiko Davina. Baik, terima kasih atas kesempatannya Lintang. Saya akan melanjutkan presentasi dari Lintang Tirta Pawita. Final pelajaran yang bisa diambil dari karya Kamus adalah bahwa terkadang ide lebih penting. Next. Kamus berusaha untuk mengembangkan tanggapan terkadang tanggapan konstruktif ini menghasilkan penghancuran hubungan interpersonal. Keterlibatan Kamus dengan momen sejarahnya akhirnya menyebabkan konflik posisi filosofis dengan individu-individu terkenal seperti Jean-Paul Sartre atau seperti yang telah disebutkan dan Simone de Beauvoir. Konstruktif terhadap tantangan meeting absurdity 13 dari usia uniknya atau Macau dan Arnett. Next.
Ketidaksepakatan akhir persahabatan kamu dan Sartre didorong oleh perbedaan keyakinan filosofis daripada oleh gangguan dalam dinamika interpersonal hubungan. Didorong oleh mereka, conflicting visi untuk Perancis pasca Perang Dunia II, Sartre adalah pendukung setia komunisme gaya Soviet, sedangkan kamu mencari cara ketiga antara komunisme timur dan sistem kapitalis barat. Next. Momen sejarah kontemporer, momen absurditas, momen postmodern, momen pertentangan tentang kebajikan dan narasi, salah satu produk sampingan yang mungkin hidup pada saat seperti itu adalah interpersonal. Next. Konflik ketika peristiwa abad ke-20 berlangsung, yang mengarah ke akhir era modern, semakin banyak suara mulai mencari jawaban atas pertanyaan apakah makna ditemukan dalam metanaratif atau dalam pengalaman dan hubungan manusia. Kamus membuat hubungan antara absurd dan pemberontakan ketika ia menulis, bagi saya, The Myth of Sisyphus menandai awal dari sebuah ide yang saya kejar di The Rebel. Metafora pemberontakan Kamus berkomitmen untuk menyusun implikasi etis dari ide-idenya di tengah-tengah momen sejarah yang berubah. Next. Pertemuan Absurditas 1544 memberikan studi kasus abad ke-20 tentang musim gugur yang menggambarkan implikasi tindakan dalam menghadapi absurditas. Next. Dengan diterbitkan The Rebel, kritik Kamus terhadap komunisme Soviet membawanya ke arah langsung. Konflik dengan temanya lebih dari 10 tahun, Jean-Paul Sartre, pada titik ini, Sartre telah menjadi salah satu dari banyak apologis untuk Stalin. Lotman 523, sedangkan Kamus tumbuh semakin bermusuhan terhadap komunisme. Next. Pendirian penulis Kamus yang jelas terhadap pasti akan menerima simpati dan persetujuan dari kaum konservatif, dari anti-komunis, dari semua jenis. Lotman 522. Kamus bekerja dari posisi dalam konteks atau narasi yang lebih besar, dan dia datang untuk mewujudkan narasi tertentu yang dia wakili. Komitmen Kamus untuk menjalani keyakinan politik dan filosofisnya, meskipun absurditas momen historisnya, meskipun itu berkontribusi pada akhir dalam hubungannya dengan Jean-Paul Sartre, menunjukkan keyakinannya bahwa kata-kata dan tindakan harus konsisten satu sama lain. Next. Aronson menulis, pada akhirnya, Kamus dan Miti Absurdity 9, Sartre berpisah bukan hanya karena mereka memihak, tetapi karena masing-masing menjadi pemimpin intelektual pihaknya sendiri. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Fajrin Afadila. Terima kasih. Maaf, pada saat ini banyak yang hanya akan setuju untuk tidak setuju. Tetapi pada saat yang ditandai dengan jurang yang tidak dapat dijembatani antara rasionalitas dan keberadaan, Khrushchev 49, perpecahan ini semakin menonjolkan absurditas waktu mereka. Next. Akhirnya, dua pendekatan yang berbeda untuk pasca Perang Dunia Kedua, Perancis menyebabkan akhir permanen untuk persahabatan. Dalam argumen filosofis intens dan pribadi brutal, dua suara utama kehidupan intelektual Perancis pasca Perang secara terbuka menghancurkan hampir 10 tahun persahabatan. Next. Di first dengan enggan dan ragu-ragu, dan kemudian dengan terburu-buru yang tampak tak terkendalikan. Sartre dan Kamus juga menghancurkan lingkungan politik mereka dan jejak apa yang dulunya merupakan proyek bersama mereka untuk menciptakan kiri yang independen. Next. Aronson 2, penjelasan lengkap tentang perbedaan antara Kamus dan Sartre disajikan dalam bab 4. Apa yang signifikan pada titik ini adalah bahwa Kamus sangat influence dengan konsekuensi yang tidak diinginkan dari tindakan yang dia ambil. Pada saat
Lihat bahwa dia dan startnya melihat dunia melalui lensa yang berbeda, tetapi signifikans perbedaan-perbedaan ini tidak sepenuhnya jelas sampai setelah publikasi The Rebel. Next. Absurditas dan penjelasan. Kamus terus mengambil tindakan tanpa pengetahuan penuh tentang hasil tindakannya. Next. Final manifest absurditas untuk Kamus adalah cara di mana ia meninggal pada tanggal 4 Januari 1960 saat berpergian dengan teman baik dan penerbitnya Michael Gallimard. Kamus tewas dalam kecelakaan mobil yang tidak memiliki penjelasan yang jelas. Hotman 698. Dalam beberapa hal tampaknya tepat bahwa kehidupan seorang yang begitu dalam influence oleh metafora absurditas harus terputus melalui peristiwa tragis yang tidak dapat dijelaskan. Next. Seseorang dapat sangat diinformasikan oleh suara-suara penuh gairah dari mereka yang telah menavigasi keadaan serupa. Adalah fitting bahwa ketika Kamus berusaha memahami momen sejarahnya sendiri, dia memanfaatkan karya banyak orang yang telah mendahuluinya. Next. Para pemikir ini mendekati kehidupan dengan agenda yang sangat berbeda. Dari orang-orang sezaman mereka sangat hidup melalui era-era ketidakpastian dan kontradiksi mereka sendiri. Hidup di momen sejarah yang absurd menantang seorang untuk menghindari penerapan template dari narasi masa lalu dalam struktur narasi kontemporer dan seringkali sangat berbeda. Next. Apa yang disarankan oleh kehidupan dan tulisan Kamus bukanlah bahwa dunia harus selalu dilihat melalui lensa metafora yang tidak masuk akal, tapi bahwa seseorang harus memberi ruang bagi munculnya metafora yang membantu memahami saat seseorang hidup. Next. Kamus tidak menafsirkan kejahatan yang ia saksikan dalam istilah spiritual, tetapi percaya bahwa manusia mampu menciptakan makna keberadaan mereka sendiri, baik untuk yang baik atau yang jahat. Next. Jika seseorang tidak bekerja dari sudut pandang yang membumi, di saat mendatang ia akan tergona untuk menerapkan modal yang sebelumnya sukses atau bekerja dari preferensi pribadi. Ketergantungan ini pada mereka yang telah mendahulunya. Keduanya memberikan wawasan tentang keterlibatan kamu sendiri dan berfungsi sebagai model untuk teks ini yang berusaha memanfaatkan kebijakan dan pelajaran dari karya kamu sendiri. Next. Sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai materi meeting absurditas. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.